Bayangkan jika selama ini, kamu merayakan Idul Fitri hanya sebagai tradisi, tanpa tahu makna terdalamnya. Tahukah kamu, ada hidangan dari langit yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih. Dan mungkin selama ini kamu belum benar-benar pulang. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah rahasia spiritual yang terlupakan, tentang ruh, sayap jiwa, dan perjalanan menuju cahaya tertinggi. Bersiaplah, karena setelah kamu mendengar ini, cara pandangmu terhadap hidup dan agama tak akan pernah sama lagi. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Udara pagi itu masih terasa dingin. Kabut tipis menyelimuti sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, di mana suara burung bersahutan menyambut datangnya hari baru. Seorang lelaki tua bernama Abah Rahman duduk di serambi rumah kayunya, memandangi langit yang perlahan mulai cerah. Di tangannya, segelas kopi hitam mengepul. Tapi bukan itu yang menghangatkan jiwanya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dia rasakan. Sebuah getaran halus dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang sedang turun dari langit. Hari itu adalah pagi Idul Fitri. Namun tak ada suara takbir berkumandang dari masjid. Tidak pula orang-orang berpakaian baru saling bermaaf-maafan. Desa itu seperti diam, sepi, dan tenggelam dalam hening. Hanya tatapan mata Abah Rahman yang penuh makna, seolah ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di kejauhan, seorang pemuda bernama Ilham berjalan menyusuri jalanan tanah yang becek. Wajahnya murung, bukan karena lapar atau dingin, tapi karena hatinya penuh pertanyaan. Ia baru saja menjalani puasa sebulan penuh, namun tetap saja amarahnya mudah tersulut, pikirannya gelisah, dan jiwanya seolah belum pulang. Apakah ini yang disebut Idul Fitri? Gumamnya lirih. Ia berhenti tepat di depan rumah Abah Rahman. Lelaki tua itu melirik, lalu tersenyum samar. Kamu mencari sesuatu, Ilham? Tanyanya pelan. Ilham mengangguk. Saya ingin tahu, apa makna Idul Fitri sebenarnya? Abah Rahman menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, duduklah. Akan aku ceritakan tentang sebuah hidangan yang tidak semua orang bisa cicipi. Sebuah hidangan dari langit. Ilham duduk bersila. Matanya penuh penasaran. Abah Rahman mulai bercerita. Suaranya tenang tapi menghanyutkan. Ia mengutip sebuah ayat dari kitab suci, tentang Nabi Isa yang memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit sebagai hari raya bagi mereka. Tapi hidangan itu bukan makanan biasa. Itu adalah simbol dari kesadaran tinggi. Sebuah pencapaian spiritual yang membuat jiwa manusia merasa kenyang, meski tak makan. Jadi, Idul Fitri bukan sekadar makan ketupat atau memakai baju baru, tanya Ilham. Abah Rahman tertawa kecil. Bukan, nak. Idul Fitri sejati adalah saat jiwamu kembali pada fitrah, dan kesadaranmu naik setingkat lebih tinggi dari hari kemarin. Bukan karena kamu hafal banyak doa, tapi karena kamu paham maknanya. Bukan karena kamu menahan lapar, tapi karena kamu belajar menahan diri. Ilham terdiam. Angin berhembus pelan. Suara dedaunan berbisik di antara diam mereka. Dan hanya yang mendapatkan hidangan dari langit yang benar-benar merayakan Idul Fitri. Lanjut Abah Rahman sambil menatap langit. Ilham menoleh ke langit. Ia melihat awan tipis bergerak perlahan, seolah sedang mengantar sesuatu yang tak kasat mata. Jiwanya bergetar. Namun ia belum tahu apa yang sedang menyentuh hatinya. Ia hanya tahu, hari itu, ia merasa berbeda. Namun itu baru awalnya. Masih banyak lapisan yang harus disingkap. Masih jauh jalan yang harus ditempuh. Dan di sanalah petualangan spiritualnya baru dimulai. Keesokan harinya, Ilham kembali duduk di serambi rumah Abah Rahman. Kali ini ia membawa sebuah buku catatan kecil. Ada sesuatu dalam diri Abah Rahman yang membuat Ilham ingin tahu lebih banyak. Bukan sekadar jawaban, tapi arah. Petunjuk. Jalan pulang menuju sesuatu yang lama terlupakan. Abah bilang kemarin, kita bisa naik ke kesadaran yang lebih tinggi, kata Ilham membuka percakapan. Tapi bagaimana caranya? Abah Rahman menarik napas panjang.
Wajahnya menatap jauh ke arah hutan yang berkabut tipis. Manusia itu diberi sayap. Ilham, katanya tenang. Ilham tersentak. Sayap? Tapi manusia tidak bisa terbang. Abah Rahman tersenyum. Sayap itu bukan di punggung, tapi di dalam dirimu. Ia tersembunyi di balik ego, amarah, dan keserakahanmu. Sayap itu bernama ruh. Ia yang membuatmu bisa naik, terbang. Tapi kamu lupa menggunakannya. Ilham termenung. Suasana desa masih hening. Hanya suara angin yang pelan menyelinap lewat celah-celah bambu dinding rumah. Kenapa kita melupakan sayap itu, Bah? Karena kita terlalu sibuk berjalan. Merayap. Kita ingin berubah cepat, tapi tidak mau belajar terbang. Padahal Allah sudah menanamkan kemampuan itu dalam diri setiap manusia. Sayangnya, banyak yang memilih jalan lambat, bahkan diam di tempat. Abah Rahman lalu mengisahkan satu hal yang membuat Ilham terdiam lama. Ia bicara tentang bagaimana para nabi membawa manusia bukan hanya pada aturan-aturan syariat, tapi juga pada kesadaran bahwa mereka menunjukkan bagaimana cara manusia membebaskan jiwanya dari ikatan dunia, agar bisa melihat kebenaran yang sejati. Kau tahu, ujar Abah, burung bisa terbang tinggi karena sayapnya terbuka. Tapi manusia hanya bisa terbang kalau hatinya ringan. Ringan dari dendam, ringan dari rasa memiliki, ringan dari prasangka. Ilham menunduk. Kata-kata itu menohok ke dalam dadanya. Selama ini, ia membawa banyak beban. Ia sering menyimpan marah. Ia sulit memaafkan. Dan ia merasa gagal memahami agama yang diajarkan padanya sejak kecil. Kalau aku masih mudah marah, apa artinya aku belum punya sayap? Tanya Ilham lirih. Bukan belum punya, tapi sayapmu belum terbuka. Bahkan bila amarahmu berkurang 1 kali saja dibanding kemarin, itu artinya kamu mulai belajar mengepakkan sayap. Ilham menatap Abah Rahman dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perubahan kecil dalam dirinya bukan hal sepele. Bahkan menahan satu kata kasar adalah bagian dari proses terbang. Lalu, bagaimana membuka sayap itu sepenuhnya? Tanya Ilham. Abah Rahman memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan. Kita akan bicara soal itu besok. Tapi sebelum itu, malam nanti, bangunlah sebelum subuh. Tarik napas dalam-dalam, dan rasakan siapa dirimu saat semua orang tertidur. Di sana, kau akan tahu bahwa kau sebenarnya bisa terbang. Ilham mengangguk pelan. Malam itu akan jadi malam yang berbeda. Dan ia belum tahu bahwa langkah pertamanya akan membawanya pada pertemuan dengan cahaya yang menggetarkan jiwanya. Langit malam menyisakan bintang-bintang kecil. Udara dingin merayap ke pori-pori kulit. Ilham berdiri di halaman rumah, mengenakan jaket tipis dan sarung yang dililit ke pinggang. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Desa masih terlelap, tapi jiwanya gelisah, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dijemput. Ia duduk bersila, menutup mata, lalu menarik napas panjang, seperti yang diajarkan Abah Rahman. Tapi belum 1 menit, pikirannya sudah melayang-layang. Tentang masa lalu, tentang kemarahan, tentang kegagalan. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari belakang. Kau belum diam, Ilham. Itu suara Abah Rahman. Entah sejak kapan beliau ada di situ. Kenapa sulit sekali untuk diam? Tanya Ilham dengan suara nyaris putus asa. Karena yang kau hadapi bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih riuh. Ilham menunduk. Abah Rahman lalu duduk di sebelahnya. Ilham, katanya lembut. Kau tahu siapa Bani Israel itu sebenarnya? Ilham mengernyit. Bukankah itu kaum di masa Nabi Musa? Benar, secara sejarah. Tapi secara hakikat, Bani Israel adalah siapa saja yang berjalan menuju Tuhan. Isra itu artinya berjalan. El itu artinya ilahi. Bani Israel adalah para pencari cahaya. Ilham tercenung. Angin malam berdesir lebih pelan, seolah ikut mendengarkan. Siapapun yang haus akan kebenaran, siapapun yang ingin kembali kepada Allah, maka dia adalah bagian dari Bani Israel, lanjut Abah Rahman. Tak peduli ia lahir di Cianjur,
di Padang, atau di Afrika. Ilham mulai merasakan sesuatu bergolak dalam dadanya. Dan dalam setiap perjalanan, kata Abah, para pencari itu selalu dipertemukan dengan utusan. Dulu ada rasul. Sekarang ada para pewarisnya. Bukan yang sekadar pandai bicara, tapi yang membawa ilmu warisan para nabi. Yang membimbing, bukan menghakimi. Mereka disebut ulama, tanya Ilham. Abah mengangguk. Ulama yang sejati. Bukan karena jubah atau gelar, tapi karena hatinya sudah menyatu dengan cahaya. Mereka yang bisa menunjukkan tanda-tanda Allah. Ilham menarik napas lagi. Dalam. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Tenang dan hangat. Tanda Allah itu seperti apa? Gumam Ilham lirih. Abah Rahman tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah langit timur yang mulai merekah. Ujung malam mulai retak. Tanda Allah itu bukan kilatan petir atau suara dari langit, katanya perlahan. Tapi ruh yang ada dalam dirimu sendiri. Saat kau mulai merasakan hidup bukan dari tubuhmu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, saat itulah tanda itu menyala. Ilham merinding. Untuk sesaat, ia merasa tubuhnya ringan. Seperti ada sesuatu yang menggugah dari dalam. Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa. Tapi tanda itu tak akan terlihat sebelum sayapmu dibuka sepenuhnya. Abah Rahman berdiri. Ia mengusap bahu Ilham dengan lembut. Lalu melangkah pelan kembali ke rumah. Sementara Ilham masih duduk diam. Menatap fajar yang mulai merekah. Dalam dadanya, seolah ada cahaya kecil yang mulai berkedip. Namun cahaya itu belum penuh. Masih redup. Masih menanti hembusan kehidupan yang sejati. Mentari pagi mulai muncul malu-malu di balik perbukitan. Embun masih menetes di ujung-ujung daun. Sementara Ilham duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Di tangannya, buku catatan kecil mulai penuh coretan. Tapi tak satu pun kata mampu menggambarkan apa yang ia rasakan sejak malam tadi. Pagi itu, Abah Rahman datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ditaruhnya satu di depan Ilham, lalu duduk bersila di sampingnya. Tak banyak kata, hanya keheningan yang berbicara. Kau mulai merasakannya, ya? Tanya Abah pelan. Ilham mengangguk, tapi masih bingung menggambarkannya. Saya tidak tahu harus bilang apa. Seperti ada sesuatu yang hidup, tapi bukan tubuh. Itulah ruh, ucap Abah Rahman sambil menyeruput teh. Tanda terbesar dari Allah. Ia bukan milikmu. Ia pinjaman. Nafasmu, hidupmu, getaran hatimu, itu semua berasal dari satu tiupan agung. Ilham mengangkat wajahnya. Tiupan itu sama seperti saat Nabi Isa meniup burung dari tanah. Abah tersenyum. Tepat sekali. Nabi Isa membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupkannya. Dan dengan izin Allah, burung itu hidup. Itu bukan sekadar cerita. Itu petunjuk bahwa manusia sejatinya berasal dari tanah, lalu dihidupkan oleh tiupan ruh. Ilham terdiam, mengingat tubuhnya sendiri. Daging, darah, tulang, semua dari tanah. Tapi yang membuatnya hidup, sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Tapi tiupan ruh itu hanya bisa dirasakan saat kita diam. Saat kita berhenti mengacaukan batin kita dengan kegaduhan dunia. Lanjut Abah. Dan saat itu datang, hidup terasa sangat dalam. Napas pun menjadi doa. Ilham menarik napas pelan. Dan kali ini, ia sadar, ada sesuatu yang masuk. Sesuatu yang murni. Bukan udara, tapi energi. Seperti cinta yang menyusup ke ruang batin yang paling tersembunyi. Makanya, kata Abah, orang tua kita dulu kalau mendoakan anaknya, tak pernah teriak-teriak. Mereka hanya menarik napas, lalu menghembuskannya dengan harapan yang tulus. Disitulah doa bekerja. Di dalam, bukan di luar. Ilham memejamkan mata. Ia bisa merasakan bagaimana napas menjadi penghubung antara langit dan bumi. Antara yang kasat mata dan yang tak tampak. Sayangnya, ujar Abah lirih, banyak orang belajar agama hanya di permukaan. Mereka sibuk memperbaiki tubuh, tapi lupa meniupkan kembali kehidupan ke dalam jiwanya.
maka mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Ilham menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti menampar. Ia ingat betapa ia dulu mempelajari banyak hal, tapi semua hanya di kepala, tidak menyentuh hatinya. Dan ketika ruh itu mulai menyala kembali, lanjut Abah, maka kau bukan hanya hidup, kau dilahirkan kembali. Pagi itu, Ilham merasa seperti bayi yang baru melihat dunia. Segalanya tampak berbeda. Langit lebih luas, udara lebih hangat, dan hatinya lebih hidup. Namun Abah Rahman belum selesai. Ia memandang Ilham dengan mata tajam namun lembut. Besok, aku akan tunjukkan padamu bagaimana caranya agar tiupan itu bukan hanya menghidupkan, tapi juga mengangkatmu ke langit kesadaran yang lebih tinggi. Ilham menatapnya. Jantungnya berdebar. Karena ia tahu, langkah berikutnya akan membawa jiwanya ke tempat yang belum pernah ia capai sebelumnya. Malam kembali turun dengan pelan. Langit tak lagi gelap, tapi seperti kain biru tua yang dihamparkan dengan tenang. Bintang-bintang bermunculan satu persatu, menyusun pola rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya diam. Ilham duduk di bel bambu di belakang rumah Abah Rahman. Di sekelilingnya hanya suara jangkrik dan desir angin yang menggoyangkan dedaunan. Ia mulai menarik napas pelan, mencoba masuk ke dalam dirinya seperti yang diajarkan Abah. Tak lama, langkah kaki terdengar. Abah Rahman datang membawa selembar kain putih dan menggulungnya menjadi alas duduk. "Kau sudah siap?" tanyanya. Ilham mengangguk. "Tapi saya masih belum paham. Kenapa hanya dengan menarik napas, kita bisa menyentuh langit?" Abah Rahman duduk, lalu menunjuk dadanya. "Karena disinilah langit itu." Langit bukan tempat yang tinggi di atas kepala. Langit itu 7 lapis kesadaran yang bersemayam di dalam diri. Ia menutup mata, lalu berbicara dengan nada lembut. "Setiap kali kau menarik napas dengan sadar, maka ruh Allah sedang ditarik masuk ke dalam dirimu. Ia masuk melalui ruang hening, lalu menyentuh hatimu. Di sanalah doa yang sejati dimulai." Ilham mulai meniru. Tarikan napas panjang, pelan, lalu ditahan. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Seperti aliran hangat yang merambat dari tulang belakang naik ke kepala. Aneh, tapi menenangkan. "Itu yang namanya cairan cerebrospinal," ucap Abah pelan, masih dengan mata tertutup. "Ketika kau menahan napas dengan tenang, cairan itu naik dan menekan kelenjar di tengah otak. Pineal gland, pusat cahaya manusia." Ilham merasakan sensasi hangat menjalar ke ubun-ubunnya. Ia tak tahu apakah itu imajinasi, tapi rasanya nyata. Seolah seluruh tubuhnya menjadi antena yang sedang menangkap sesuatu dari semesta. "Pineal gland," lanjut Abah, "dibuat dari bahan piezoelektrik. Sedikit sentuhan saja bisa menyalakan arus listrik. Maka saat tekanan dari nafasmu mencapainya, ia melepaskan sinyal cahaya. Dan disitulah kau terhubung." Ilham mulai merasakan tubuhnya ringan. Seolah ia tak lagi duduk di atas tanah, tapi melayang di antara kesadaran dan cahaya. Tapi matanya tetap tertutup. Ia tak ingin kehilangan rasa itu. Zaman dahulu, para nabi tak mengenal istilah sains, tapi mereka tahu caranya menyentuh langit. Karena langit itu bukan soal teknologi, tapi soal ketundukan. Suara Abah semakin pelan. Dan ketika sinyal itu sampai ke otakmu, maka muncullah gelombang yang membuatmu peka. Ada gelombang beta, alpha, hingga gamma. Di titik tertinggi, manusia masuk pada susadar. Tempat di mana ruh bisa mendengar langsung suara semesta. Ilham perlahan membuka mata. Dunia masih sama. Langit masih sunyi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Apa itu orgasme spiritual?" bisiknya ragu. Abah tersenyum tipis. "Itu saat ruhmu bersatu dengan semesta. Saat kau tak lagi merasa sendiri. Tak lagi merasa kosong. Kau penuh. Kau utuh. Tapi bukan dari bawah, dari atas. Dari sini." Ia menyentuh dada Ilham perlahan. Malam itu, Ilham menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa hidup. Namun Abah belum selesai.
Perjalananmu belum berakhir. Kau sudah merasakan nafas sebagai pintu, tapi belum melewatinya. Esok, kita akan membahas bagaimana ruh itu berubah menjadi burung, dan bagaimana manusia sebenarnya punya sayap. Pagi itu, kabut menyelimuti desa lebih tebal dari biasanya. Matahari tertutup tirai putih yang menggantung di udara. Namun di dalam rumah kayu milik Abah Rahman, cahaya terasa lebih terang. Ilham duduk di hadapan Abah dengan pandangan yang dalam. Matanya sudah tidak lagi liar seperti dulu. Kini, ia lebih hening, lebih tenang. Abah pernah bilang, manusia bisa menjadi burung, kata Ilham, membuka percakapan. Itu maksudnya bagaimana? Abah Rahman menatapnya, lalu menunjuk dada Ilham. Di dalam dirimu, ada tanah, tapi ada pula ruh. Tanah membuatmu tertambat, ruh membuatmu terbang. Ketika kau hanya menjadi tanah, kau akan tertarik ke bawah. Tapi saat ruhmu menyala, tanah itu dibentuk, lalu ditiup, dan terbanglah ia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Nabi Isa pernah berkata, izinkan aku membentukmu dari tanah menjadi burung. Lalu aku tiupkan ruh. Maka kamu akan hidup dan terbang dengan izin Allah. Itu bukan dongeng. Itu gambaran tentang proses kesadaran. Ilham memejamkan mata. Ia mulai paham bahwa selama ini dirinya hanya hidup sebagai tanah. Berat, keras, tak berbentuk. Ia belum pernah terbang, bahkan belum pernah mencoba. Tapi untuk terbang, kata Abah, ada yang harus disembuhkan dulu. Buta, kau tahu. Mukjizat Nabi adalah menyembuhkan orang buta. Tapi bukan buta mata. Tapi buta hati. Ilham membuka mata. Menatap Abah dengan alis berkerut. Banyak orang bisa melihat dunia. Tapi buta terhadap dirinya sendiri. Buta terhadap cahaya Allah yang ada dalam dirinya. Mereka sholat. Tapi pikirannya kemana-mana. Mereka membaca kitab. Tapi tak mengerti maknanya. Itu karena mata hatinya tertutup. Abah berdiri dan berjalan ke jendela. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya masuk. Coba lihat cahaya ini, katanya. Jika mata tertutup, kau tak akan melihatnya. Begitu pula ruh. Kalau hati tertutup oleh nafsu, kau tak akan pernah melihat Allah, meski namanya kau sebut ribuan kali. Ilham menelan ludah. Ada rasa getir yang tiba-tiba menyelusup. Ia ingat masa lalunya. Betapa sering ia marah, menilai, bahkan merendahkan orang lain hanya karena berbeda pemahaman. Buta itu menyakitkan, gumam Ilham. Abah mengangguk. Ya, tapi lebih menyakitkan lagi kalau tidak sadar bahwa diri sedang buta. Lalu ia menatap Ilham dalam-dalam. Kau ingin melihat tanda Allah? Maka bukalah matamu. Tapi bukan yang ini. Ia menunjuk mata Ilham. Yang ini. Jarinya lalu beralih ke dada Ilham, tempat ruh bersemayam. Ilham terdiam. Hatinya bergetar. Ia merasa sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar, tapi belum tahu bagaimana melangkah ke dalamnya. Abah duduk kembali, lalu berkata pelan, ketika kau sembuh dari kebutaan itu, maka yang berikutnya akan sembuh adalah kulitmu. Penyakit kulit? Tanya Ilham. Ya. Jawab Abah dengan senyum penuh makna. Tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Ilham menatapnya dengan penasaran. Dan dalam hatinya, ia tahu satu lapisan lagi akan segera tersingkap. Angin sore menyapu ladang ilalang di belakang rumah Abah Rahman. Daun-daun menari perlahan, seakan turut mendengarkan bisikan semesta. Di bawah pohon randu yang rindang, Ilham duduk bersila, menatap tanah di depannya. Abah, katanya pelan. Apa maksudnya penyakit kulit? Kenapa setelah buta hati, yang harus disembuhkan adalah kulit? Abah Rahman duduk di sampingnya. Wajahnya teduh, seolah membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Karena banyak orang paham sesuatu, hanya dari kulitnya. Ia menggenggam segenggam tanah, lalu membukanya perlahan. Agama, jika hanya dipelajari dari luar, hanya akan menjadi hafalan. Ayat-ayat hanya jadi suara, bukan cahaya. Ilmu hanya jadi kebanggaan,
bukan penerang. Inilah penyakit kulit. Ilham menunduk. Kata-kata itu seperti menggali bagian terdalam dari dirinya. Ia ingat bagaimana dulu ia merasa puas hanya dengan tahu banyak dalil, tapi tidak pernah merasa disentuh oleh dalil itu sendiri. Seperti orang yang melihat kue indah, lanjut Abah, tapi tak pernah mencicipinya. Ia hanya sibuk menilai bentuk, warna, dan hiasan di luar, padahal rasa ada di dalam. Ilham mengangguk pelan. Kini ia mulai paham bahwa memahami agama, memahami diri, bahkan memahami sesama manusia, tak cukup hanya dari penampilan. Abah memejamkan mata sejenak, lalu berbicara lirih. Banyak orang tertipu karena hanya melihat luar. Melihat jubah, langsung dianggap wali. Melihat sorban, langsung dianggap suci. Padahal bisa saja di balik itu ada kebodohan yang tersembunyi rapi. Ia membuka mata, menatap Ilham tajam. Jangan mudah percaya pada tampilan. Dan jangan mudah menilai orang dari luarnya. Bisa jadi yang kau anggap kecil justru sedang memikul rahasia besar. Ilham terdiam. Dalam pikirannya terlintas wajah beberapa orang yang dulu ia anggap sesat. Hanya karena mereka berbeda. Hanya karena mereka tidak memakai label yang sama. Kini ia merasa malu. Abah tertawa kecil. Di kampungku dulu, kalau ada yang menyuguhkan biskuit kaleng mewah, kami sudah tahu. Isinya pasti opak atau rengginang. Kami menyebutnya kongguan palsu. Ilham ikut tersenyum. Tapi senyumnya getir. Karena ia tahu, dirinya juga sering menjadi kongguan palsu. Luarnya manis. Dalamnya kosong. Abah menepuk pundak Ilham perlahan. Kalau kau sudah sembuh dari penyakit kulit, maka kau tak akan tertipu oleh kemasan. Kau akan mencari rasa. Kau akan melihat isi. Dan yang paling penting, kau akan mengenali siapa dirimu sebenarnya. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga kemerahan. Dan di balik warna langit itu, Ilham tahu malam ini akan membawa satu lapisan kesadaran lagi. Sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Malam menjelang dengan anggun. Langit tak hanya gelap, tapi penuh bintang seperti permata. Suasana desa begitu sunyi, namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang terasa bergerak bukan di luar, melainkan di dalam diri Ilham. Ia duduk di ruang tengah rumah Abah Rahman. Hanya diterangi lampu minyak kecil. Ruangan itu terasa hangat. Abah sedang menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kayu. Garis melingkar. Lalu garis naik bertingkat-tingkat. Inilah 7 lapis langit, ucap Abah. Tapi langit ini bukan di atas sana, melainkan di sini. Ia menyentuh dadanya sendiri. Ilham mendekat. Matanya memperhatikan garis-garis itu dengan seksama. Setiap lapisan adalah tingkat kesadaran. Semakin tinggi kau naik, semakin luas pemahamanmu. Semakin dalam kasihmu. Semakin ringan hidupmu. Dan di puncaknya, tanya Ilham, Sidratul Muntaha, titik tertinggi kesadaran. Tempat segala urusan ditetapkan. Tempat di mana ruh manusia bersujud paling dalam. Ilham menelan ludah. Ia teringat cerita tentang Nabi Muhammad yang naik hingga ke Sidratul Muntaha saat Isra Mikraj. Tapi kini ia sadar, peristiwa itu bukan hanya sejarah, tapi juga simbol perjalanan ruhani manusia. Lalu bagaimana bisa sampai ke sana? Bisiknya. Abah Rahman tersenyum. Kau sudah mulai terbang, Ilham. Dengan nafas yang sadar. Dengan ruh yang menyala. Dan dengan hati yang mulai bersih dari kulit-kulit luar. Tapi kau harus melampaui satu hal lagi, berat badan jiwamu sendiri. Berat badan jiwa. Ya, beban amarah, dendam, iri hati, gengsi. Semua itu mengikat kakimu. Tak akan bisa terbang jika masih membawa karung penuh sampah. Ilham memejamkan mata. Ia bisa merasakan beban-beban itu dalam dirinya. Rasa bersalah pada ayahnya. Rasa kecewa pada sahabatnya. Rasa malu pada masa lalunya. Semua itu seperti batu besar yang mengikat tubuhnya ke tanah. Apakah Sidratul Muntaha itu bisa dicapai dalam hidup ini, Bah? Abah menatapnya dalam. Bisa.
bukan dengan tubuh, tapi dengan kesadaran. Jika ruhmu mampu menembus batas-batas lapisan dunia, maka kau akan sampai ke sana. Kau akan tahu bagaimana rasanya saat segala hal lenyap, kecuali dia. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Hanya suara detak jantung Ilham yang berdetak di telinganya sendiri. Besok subuh, kata Abah perlahan. Bangunlah lebih awal. Mandilah dengan air yang kau tampung sendiri. Lalu duduk diam. Jangan pikirkan apapun. Biarkan ruhmu naik. Jangan paksa. Cukup izinkan. Ilham mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa gentar. Karena ia tahu, perjalanan ini bukan permainan. Ini adalah perjalanan menuju cahaya. Dan cahaya tak akan muncul sebelum kegelapan selesai dikenali. Langit malam semakin gelap. Tapi Ilham merasa dalam kegelapan itulah, dirinya sedang dipanggil. Naik, terbang, menuju cahaya yang tak terlukiskan. Fajar menyingsing pelan dari balik punggung bukit. Langit masih pucat, seperti malu-malu menyambut pagi. Ilham telah mandi sejak gelap. Tubuhnya menggigil oleh air yang ia tampung sendiri seperti pesan Abah. Namun dingin itu tak membuatnya gentar. Sebab ada kehangatan aneh di dalam dadanya yang tak bisa dijelaskan. Ia duduk di tanah yang masih basah embun. Napasnya pelan. Dadanya tenang. Dan di tengah keheningan itu, datanglah Abah Rahman, berjalan perlahan sambil membawa kain putih yang dilipat rapi. Abah duduk di hadapan Ilham, meletakkan kain itu di pangkuannya. Matanya menatap Ilham lekat-lekat, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Ilham, ucapnya, kau sudah berjalan cukup jauh, tapi ada satu pintu lagi yang harus kau buka. Ilham menelan ludah. Pintu apa itu, Bah? Pintu keikhlasan terhadap dirimu sendiri. Bukan terhadap Allah, bukan terhadap orang lain, tapi pada dirimu yang paling jujur. Tanpa gelar, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Ilham mengernyit. Abah lalu menarik napas panjang. Banyak orang mengejar gelar agar dianggap. Dipanggil ustadz, kiai, haji, bahkan wali. Tapi mereka lupa. Allah tak pernah memanggil mereka dengan gelar itu. Allah memanggil mereka dengan satu panggilan saja, hamba. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ilham dengan senyum samar. Dulu aku pun pernah ingin dikenal. Ingin diakui. Tapi itu membuat hatiku penuh kebisingan. Setiap kali ada pujian, hatiku melonjak. Setiap kali ada celaan, hatiku meredup. Sampai akhirnya aku sadar, aku telah menjadi hamba dari penilaian orang. Ilham terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang menyadarkannya. Ia ingat bagaimana ia dulu merasa bangga saat dipanggil ustadz. Meski hatinya sendiri kosong. Ia mengejar gelar. Bukan cahaya. Agama itu bukan jubah. Ilham, lanjut Abah. Bukan juga tasbih di leher atau gelar di depan nama. Agama itu akhlak. Kalau akhlakmu masih kasar, berarti ruh agamamu belum hidup. Ilham menunduk. Rasa malu menyesakkan dadanya. Dan jika kau masih menilai orang dari penampilan, maka kulitmu masih sakit. Jika kau masih menyimpan dendam, maka sayapmu belum terbuka. Dan jika kau masih mengejar gelar, maka kau belum benar-benar menjadi burung. Abah menggelar kain putih itu di tanah. Di tengahnya, ada sebuah cermin kecil. Lihatlah ke dalam cermin ini. Ilham mendekat. Ia melihat wajahnya sendiri. Tapi berbeda. Bukan wajah fisik yang ia lihat, tapi wajah batin. Ia melihat kesedihan yang lama terpendam, luka-luka masa lalu, dan kebanggaan palsu yang perlahan-lahan meleleh. Bila kau bisa mencintai wajah yang kau lihat itu, tanpa ingin mengubahnya, tanpa ingin menyembunyikannya, maka kau sudah siap terbang. Suara angin pelan mengiringi kata-kata itu. Seolah semesta pun mengangguk setuju. Dan untuk pertama kalinya, Ilham merasa ringan. Bukan karena beban hidupnya hilang, tapi karena ia mulai melepaskan apa yang tak perlu dibawa dalam perjalanan ini. Hari itu, desa terasa berbeda. Udara sejuk lebih dalam dari biasanya.
Burung-burung berkicau dengan irama yang lebih tenang. Ilham berjalan perlahan di antara kebun dan ladang, menapaki tanah dengan langkah yang ringan, seolah kaki dan jiwanya tak lagi terpisah. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tak ada sorban, tak ada tanda apapun yang bisa menunjukkan bahwa ia telah menempuh perjalanan spiritual. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Di pelataran masjid tua yang berdiri sejak zaman penjajahan, orang-orang mulai berkumpul. Anak-anak berlarian, para ibu menyiapkan hidangan, dan para ayah saling menyalami dengan mata yang sembab oleh haru. Idul Fitri akhirnya datang. Tapi bagi Ilham, hari ini bukan lagi tentang seremonial. Di bawah pohon besar dekat masjid, Abah Rahman duduk dikelilingi beberapa warga. Ia tersenyum ketika melihat Ilham mendekat. "Kau sudah sampai," kata Abah lirih. Ilham duduk di sampingnya. "Tapi bukan akhir, kan?" Abah tertawa pelan. "Perjalanan ini tak pernah punya akhir. Tapi kini, kau sudah tahu arahnya." Di sekeliling mereka, suara tawa dan pelukan penuh kehangatan terdengar silih berganti. Tapi tidak satu pun terdengar seperti kebisingan. Semuanya seperti melodi. Sebab hari itu, cinta mengalir tanpa batas. Abah melanjutkan, agama sejati akan membuat seseorang mencintai, bukan membenci. Menerima, bukan menghakimi. Menyatukan, bukan memisahkan. Sebab inti dari semua ajaran itu adalah cinta. Ilham mengangguk pelan. Ia teringat bagaimana dulu ia mudah mencurigai orang lain hanya karena berbeda keyakinan. Kini, ia tahu bahwa cinta sejati tak mengenal batas label dan golongan. "Agama itu seperti air," ucap Abah. Ia mengambil bentuk dari wadahnya. Tapi hakikatnya tetap sama, menyegarkan. Maka jangan bertengkar karena bentuk wadah. Nikmatilah airnya. Ilham menatap wajah-wajah yang tersenyum di sekelilingnya. Tua, muda, berbeda latar, berbeda pilihan hidup. Tapi semua bersatu dalam kebersamaan yang jujur. Tak ada lagi tembok-tembok tak terlihat yang dulu memisahkan mereka. Abah melanjutkan pelan. Indonesia ini besar, beragam. Tapi ia disatukan oleh satu hal yang indah. Cinta pada tanah ini, dan cinta pada sesama. Ilham menunduk. Dadanya penuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan haru, tapi semacam kesadaran yang dalam. Bahwa dirinya, kecil seperti debu, namun juga bagian dari semesta. Idul Fitri bukanlah tentang siapa yang paling bersih, ucap Abah. Tapi siapa yang paling sanggup menerima orang lain apa adanya. Seperti Allah yang menerima hambanya tanpa syarat. Langit mulai cerah sempurna. Burung-burung beterbangan di angkasa. Bebas, tanpa arah pasti, namun tetap menemukan jalan pulang. Ilham berdiri, menatap langit. Senyum mengembang di wajahnya. Sayap itu kini bukan lagi simbol. Ia telah tumbuh. Dan saat ia menutup mata, ia tahu dirinya sedang terbang. Bukan di langit luar, tapi di langit dalam dirinya sendiri.